You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Hai semua, di cerita kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang mendapatkan gangguan pada saat bekerja di kantornya. Nah, kantornya ini kebetulan ada di daerah Kalimantan. Dan kejadian ini terjadi di dua tempat berbeda dengan rentang waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, kayak gini nih ceritanya. Yang cerita pertama itu ada di kantor Juanda. Cerita ini datang dari nyokap aku langsung yang mengalami kejadian ini di kantor beliau. Dan kenapa aku beri judul kantor Juanda? Karena emang letak kantor ini berada di jalan yang bernama Jalan Juanda. Oke, kita mulai ya. Jadi nyokap aku itu adalah seorang karyawati di salah satu BUMN. Nah, beliau ini sudah mengabdi selama kurang lebih hampir 30 tahun di kantor BUMN ini. Cerita ini terjadi di pertengahan tahun 2010. Kantor nyokap aku kedatangan bos baru karena di kantor nyokap aku ini mengadakan rotasi manajer setiap beberapa tahun sekali. Dan yang datang dari berbagai Nusantara. Karena jabatan nyokap aku di kantor adalah supervisor, bisa dibilang beliau adalah wakil manajer di kantor itu. Nah, untuk kejadiannya nih ya, ada kejadian aneh pertama. Jadi bos baru nyokap aku tuh kan baru datang dari Pulau Sulawesi. Dan beliau bisa dibilang itu adalah orang yang mempunyai indera keenam atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pada awal bos baru ini datang, banyak banget kejadian yang janggal yang sering terjadi di kantor nyokap aku ini. Pada suatu hari, kantor nyokap dikejutkan dengan gudang penyimpanan barang yang porak-poranda, seperti diterjang angin badai gitu ya. Nah, kotak-kotak barang berserakan dan anehnya, kotak-kotak kardus ini porak-porandanya hanya di bagian tengah. Kayak seperti membentuk kawah gitu. Jadi bayangkan gimana caranya itu kotak-kotak kardus diberantakin di tengah, tapi di bagian pinggirnya nggak berantakan sama sekali, cuma di tengah aja. Orang-orang kantor berasumsi kalau itu dilakukan oleh kucing yang sedang mengejar tikus. Tapi tetap aja kejadiannya itu aneh bagi mereka. Terus ada kejadian aneh yang kedua. Beberapa lama kejadian itu yang kardus-kardusnya itu porak-poranda di gudang penyimpanan, baru terjadi sesuatu hal yang aneh lagi. Dan kali ini datang dari penjaga kantor. Nah, penjaga kantor ini itu tinggal tepat di sebelah kantor nyokap aku. Jadi pada malam hari dia tuh bolak-balik rumah kantor. Nah, pada suatu malam penjaga kantor dan anak-anaknya nonton TV di lantai 1. Karena TV kantor ini langganan kabel, TV kabel ya. Jadi banyak memiliki channel. Nah, waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Pak penjaga kantor dan anak-anaknya itu sedang nonton televisi. Tiba-tiba dari lantai 2 terdengar suara orang berkelahi. Seperti suara anak-anak remaja yang lagi bertengkar terus berteriak histeris gitu. Nah, perlu diketahui suara orang bertengkar ini cukup kencang sampai-sampai terdengar ke rumah-rumah tetangga. Sehingga para tetangga berdatangan untuk ngecek kejadian tersebut. Nah, kantor nyokap aku ini sebenarnya rumah besar
yang difungsikan sebagai kantor. Para tetangga itu langsung berdatangan untuk ngecek yang mereka nemuin apa gitu loh di dalam kantor itu. Nah, penjaga kantor dan 2 anaknya ini kayak pengen ngecek tapi takut gitu loh. Soalnya kan kondisinya udah malam banget tuh. Akhirnya mereka pun berusaha untuk ngecek ke lantai 2 rame-rame. Mereka berpikir apa sih atau siapa penyebab suara kencang itu. Kemudian suasana sepi. Hanya ada meja-meja yang ditata dengan rapi. Dan anehnya, peralatan-peralatan kantor di atas meja semua berantakan. Dari kertas, pulpen, dan lain-lain. Berserakan aja di lantai seperti ada orang yang berkelahi di atas meja-meja tersebut. Penjaga kantor dan para tetangga juga menemui jejak kaki berwarna hitam di salah satu meja. Anehnya lagi, mereka cek di setiap sudut kantor, gak ada siapapun yang jejak kaki itu sama di atas meja. Dan itu hanya ada di atas meja aja, di bawah itu gak ada di lantai. Akhirnya mereka sepakat untuk membubarkan diri, walaupun mereka bingung kejadian apa yang sebenarnya terjadi di kantor tersebut. Lalu ada lagi tragedi yang sampai menyebabkan kematian. Nah, waktu itu kejadian itu bisa dibilang tragedi yang akan selalu membekas di benak nyokap aku. Jadi mendekati akhir tahun 2010, kejadian-kejadian aneh terus terjadi dan kejadian inilah yang menjadi puncak dari kejadian-kejadian aneh tersebut. Di awal cerita, aku memberitahu bahwa bos baru nyokap berasal dari Sulawesi. Nah, kira-kira kejadian ini terjadi setelah 3-4 bulan beliau pindah ke Kalimantan Tengah. Di awal juga aku tuh udah nyebutin bahwa bos nyokap aku ini memiliki ilmu untuk berkomunikasi dengan makhluk goib. Tapi hal inilah yang membuat semua tragedi ini terjadi. Dikarenakan jengkel dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, beliau akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan makhluk goib yang ada di kantor ini. Akan tetapi, beliau melakukan kesalahan, yaitu beliau berkomunikasi dengan nada mengancam. Jadi, aku dikasih tahu nyokap aku. Bos nyokap aku ini mengatakan, "Ayo, tunjukkan wujudmu. Ayo cepet maju. Saya tidak takut. Di depan rumah kau nanti akan ada bendera kuning." Nyokap aku yang ada di saat itu mengatakan untuk tidak mengatakan seperti itu. Nah, nyokap aku memberitahu kepada bosnya bahwa ini Kalimantan, Pak, bukan tempat asal Bapak. Tolong jangan berkata seperti itu. Tapi bosnya ini tetap berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa yang seperti ini." Nah, inilah yang ngebuat kesalahan fatal yang dilakukan beliau. Seminggu setelah berkomunikasi itu, anak perempuan beliau yang masih berumur 4 tahun sakit keras. Sudah dibawa ke dokter berkali-kali dan tidak ada yang tahu apa penyebab dari sakit ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk membawa anaknya ke pengobatan alternatif atau dalam bahasa Banjarnya itu tetamba. Nyokap aku menyarankan bosnya untuk memanggil kenalan, sebut saja Ibu M. Nah, Ibu M ini bisa dibilang orang yang bisa mengobati hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal metafisika. Akhirnya dipanggillah Ibu M untuk mengobati anak bos nyokapku ini. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Rabu siang. Ibu M mulai mengobati anak bos nyokap dan ini pun berangsur-angsur membaik. Yang awalnya menangis terus seperti kesakitan, akhirnya sudah mulai tenang. Untuk pengobatan hari ini disudahi dulu, akan disambung besok hari. Ibu M pun mulai pulang ke rumah. Pada malam harinya, di saat Ibu M tidur, beliau bermimpi ditemui oleh makhluk berbadan besar hitam dan berbulu, bermata menyala merah,
kuku panjang yang terlihat seperti dilumuri darah. Kalau di Kalimantan sih ini biasa disebut hantu Mariaban. Dan memperingati Ibu M untuk berhenti mengobati. Berhenti mengobati anak itu. Kalau kamu tetap mengobati anak itu, kamu juga akan mati. Kamu tidak ada urusan dalam semua ini. Kalau kamu tetap menyampuri urusan ini, kamu akan kami bawa juga. Lalu pada keesokan harinya, hari Kamis yang dijadwalkan Ibu M, beliau tidak bisa datang dan mengatakan sudah tidak bisa lagi mengobati. Dijadwalkan pada hari itu, Ibu M memang sudah gak mau ngobatin karena peringatan dari makhluk tersebut. Lalu pada Kamis malam, anak perempuan bos nyokap aku pun meninggal. Dan anak perempuan manis itu masih berumur 4 tahun. Setelah kejadian itu, bos nyokap aku kembali ke Sulawesi untuk menguburkan anaknya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Kalimantan. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Haruslah kita mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita.